Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Hati kita hanya tertuju kepada Tuhan yang layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Engkau satu-satunya yang layak terima pujian dan penyembahan kami Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Angkat tanganmu dan katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya.
bagi Allah yang duduk di atas tahta. Kepadamu, biarlah pagi hari ini hatiku hanya tertuju padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perkenananmu pagi ini kami boleh berdiri di tempat ini, berkumpul bersama mau menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji namamu. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Karena Allah kita Allah yang hebat, Dia tidak ada bandingannya di dunia ini maupun di surga. Haleluya. Oh, haleluya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada.
kerajaannya kekal menyertai kita selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, Yesus. Takkan kami ragu, Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, tak pernah ku ragu berjalan bersama-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ku tak pernah ragu. Oh Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Biarlah kami mau melihat kemuliaan dari kemuliaan bersama dengan-Mu Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Karena kita percaya berkat Tuhan yang tercurah itu bukan tentang materi, tetapi tentang anugerah. Anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita bisa damai, kita punya ketenangan hati. Itu semua adalah berkat Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau katakan bahwa aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
Engkau Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mencari bagian kita. Bagian kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bersama kita siapkan hati. Kita mau menerima dengan rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan meneguhkan kami. Haleluya. Kami mau melihat betapa hebatnya karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan hati kami terkagum ya Bapa. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Haleluya, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu Bapa. Ya haleluya. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kami terkagum atas setiap perbuatan-Mu. Haleluya. Bila ku lihat hidupku dan lihat karena-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku menyembah-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Yesusku. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kuasai diri, jadilah tenang.
supaya Engkau bisa berdoa. Biar suaranya akan manis kita dengar, jelas kita dengar, dan kita akan mengikutinya. Ini kami Tuhan, biar kami bukan sekedar bersorak-sorai, biar kami bukan sekedar hadir di sini, maupun bukan sekedar kami menikmati, mengikuti ibadah dari siaran itu, tetapi benar-benar kami membawa hidup kami bagi Engkau. Karena kami tahu tanpa mengenal Tuhan kami akan binasa. Sebab itu mampukan kami, perkenankan kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Singkapkanlah dirimu bagi kami melalui firman-Mu. Dan biarlah telinga kami terbuka, hati kami terbuka, kami dikuasai dan dilingkupi oleh Roh Kudus, supaya setiap benih firman yang akan jatuh di tanah hati kami akan benar-benar hidup, bertumbuh dan berbuah. Sebab itu Bapa, kami berikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu hari ini, untuk Engkau berkati firman-Mu. Terima kasih, hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus akan menguasai, sehingga dalam setiap pemberitaan firman, mulai dari ayat pasal kitab yang disampaikan itu benar-benar diurapi oleh karena Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Juga kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani puji-pujian hari ini, apapun bagiannya, kami tidak akan pernah lepas daripada lawatan dan berkat Tuhan. Dan kami terima berkat dan kami percaya kami siap untuk dijadikan saluran berkat. Terima kasih. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa penghulu di udara yang tidak mencuri benih firman jatuh di tanah hati kami, berupa tidak konsentrasi, pengaruh HP atau apapun, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau tidak berhak, tetapi hanya kuasa Roh Kudus yang berhak atas pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya kami serahkan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ditengok kanan kirinya, sudah kenal? Apakah di sana terdapat sukacita? Atau di sana terdapat tagihan yang belum dibayar? Sudah terbayarkan tagihannya? Puji Tuhan, karena di dalam Tuhan tagihan kita dilunaskan. Yang penting gelem kerja, nabung, gendang, dibayar. Oke, pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Selain guru sekolah minggu lagi, saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang hafal 9 buah roh? Selain guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, Bapak Ibu gembala, ada yang hafal buah-buah roh yang ada 9 itu apa saja? Buah-buah roh. Sudah dinyanyikan melalui nada-nadanya. Kira-kira ada yang hafal apa sih isi dari buah-buah roh? Ada yang hafal, ada yang tahu? Lah, enggak ada yang tahu. Masa harus belajar sama guru sekolah minggu lagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang terakhir, penguasaan diri. Dari 9 buah roh ini, satu buah 9 rasanya. Ya toh? Siapa yang sudah menerapkan 9-9-nya dalam kehidupannya? Saya sudah sabar, saya sudah mengasihi, saya sudah bersukacita terus-terusan, saya sudah menguasai diri, saya sudah murah terhadap semua orang. Sudah 9. Loh, gak ada yang katakan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loh, gak ada yang katakan, berarti di sini belum ada yang melakukan buah roh ini.
Belum ada yang melakukan di dalam hidupnya buah-buah roh belum? Sudah? Oh, saya yakin dan percaya jemaat di sini nggak ada yang sombong. Jadi, aku saja nih songo-songonya wes mas, tapi aku nggak mau angkat tangan nanti dikira sombong. Oke. Puji nama Tuhan, biarlah lewat segala sesuatu yang kita miliki, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, salah satu dari 9 buah roh ini adalah penguasaan diri. Ya. Dua kata yang mudah diucapkan, tapi ketika kita melakukannya, disuruh menguasai diri, biasanya susah ya, angel. Kenapa kok susah? Karena biasanya kita menginginkan apa yang kita pikirkan itu terjadi, bukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dunia sodorkan, tetapi apa yang ku mau harus terjadi. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu senantiasa menguasai diri di dalam segala hal. Oke Kak, boleh ditampilkan slide yang pertama. Nah, biasanya kalau orang sudah tidak bisa menguasai dirinya, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama mungkin bisa saja marah. Ya pokok nesu. Ekspektasi dan realitanya tidak berjalan sesuai. Pengenku ki kerja sing gampang, gajine gede, tunjangannya oke. Ya toh? Kenapa? Karena saya sudah sekolah 12 tahun, tambah TK 2 tahun berarti 14 tahun. Kalau saya kuliahnya 5 tahun, berarti wis 19 tahun. Pahakes 19 tahun, 19 tahun hidup saya sudah terenggut oleh belajar, dan belajar. Jadi saya maunya setelah lulus kuliah nanti saya harus dapat kerja yang sesuai. Penak, gajine gede, akeh libure, ya toh, banyak tunjangannya, yang terakhir tidak banyak dituntut. Siapa yang mau kerja seperti itu? Mau? Minta tolong saya juga dicarikan satu ya, nanti kalau ada saya daftar juga. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita miliki, biasanya kita akan marah, kecewa, terus akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, yang paling parah menyalahkan Tuhan. Ya. Wow, hebatnya manusia bisa menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan itu maha. Maha itu berarti di atas segalanya ya. Maha pemurah, maha pencipta, maha tahu, maha sabar. Tetapi sama manusia yang ciptaannya salah nih. Ketika kita tidak dapat menguasai diri kita. Nah, tema tahun ini diselamatkan untuk menjadi terang. Bagaimana kita bisa jadi terang bagi bangsa kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri? Kita akan belajar pagi hari ini, saya memberikan satu judul atau tema, yaitu menguasai diri atau self control. Kita akan membaca di dalam Daniel pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Bisa minta tolong dibantu membacakan ayat-ayat tersebut. Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-18, demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lanjut ke Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 dan 17. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 17. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Amin. Terima kasih Kak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah sangat sering ya mendengar kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sudah sering? Kira-kira kalau sama sinetron tersanjung yang episodenya sampai ribuan itu sering mana? Sering nonton FTV atau sinetron atau sering baca Alkitabnya? Kalau di pastori sering baca Alkitabnya apa? Soalnya TV ini atau disetel Bapak Ibu. TV-nya itu di rumah itu ada dalam tanda kutip sebagai pajangan ya. Yang enggak tahu dicolok nih, enggak pernah disetel. Jadi kalau ada berita di TV, Mama, Papa, dan Stephen itu enggak ngerti apa-apa. Hiburan kami yuk remi, ya mancing. Nah, oke, kembali lagi. Daniel dan ketiga pahlawan iman, Sadrak, Mesak, dan Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Mereka adalah contoh tokoh di dalam Alkitab yang mampu menguasai dirinya. Ketika mereka diperhadapkan dengan satu pilihan yang harus mereka pilih dan itu berhubungan dengan keselamatan mereka, mereka tetap bisa menguasai diri. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kenapa sih atau alasannya apa sih kita kok harus menguasai diri kita di dalam kita mengikut Tuhan. Alasan yang pertama, di dalam penguasaan diri, ketika kita menguasai diri ada keselamatan. Kita kembali lagi pada Daniel pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-26 dan 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Poin yang pertama, ketika kita bisa menguasai diri, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita lihat mungkin sekarang mana mungkin sih Tuhan? Wong dibong ndak kobong, bau hangus juga tidak ada, ndak mati. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-21 dan 23, kita lihat seorang Daniel ketika dia dimasukkan ke gua singa, singa-singa itu tidak menjamah Daniel. Masuk akal apa ndak? Yo lek singane dikerangkeng ya sik masuk akal, Mas. Tapi kalau manusia dijadikan satu tempat sama singa yang kelaparan, wah,
Tidak usah menunggu lama-lama, pasti sudah langsung disikat. Tetapi karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keempat orang ini, mereka mampu menguasai dirinya di waktu yang menurut manusia tidak mungkin. Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang harusnya ketika mereka dibakar, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, bahkan orang yang memasukkan pun mati. Kena kesabapan tok Bapak Ibu ya, belum dimasukkan, belum ikut-ikutan masuk ke perapian yang menyala-nyala itu, cuma kesabapan sudah mati. Bisa kita bayangkan betapa panasnya, ya toh, betapa tidak menyenangkannya waktu itu ketika mereka harus membuat satu pilihan. Kamu harus menyembah patung yang kubuat, kalau enggak kamu mati. Kalau kamu berdoa kepada orang lain, meminta kepada Allah lain selain kepada raja, kamu mati. Ketika diperhadapkan dengan hal yang demikian, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka masih berpikir secara positif, secara jernih. Bahkan kalau kita lihat tadi di kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bilang gimana? Tidak perlu kami memberi jawab kepada Tuanku, biar nanti keadaan yang membuktikan. Wis toh kami nggak usah banyak ngomong. Bahkan nanti pun kalau seumpama seolah-olah Tuhan mengizinkan kami tidak diselamatkan waktu itu, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu kata mereka bertiga. Nah sekarang kalau dibawa ke kehidupan kita saat ini, kira-kira perapian yang menyala-nyala itu apa dalam hidup kita? Mungkin masalah, mungkin minta maaf, hutang kita. Hutangmu lo tak lunas nih, yang penting kamu mau menyangkal Tuhanmu. Masalahmu tak tutup, nggak usah dipikir lagi. Yang penting kamu meninggalkan Tuhan Yesusmu. Ada? Ada. Dan bukan hal baru lagi bagi kita kalau kita seringkali diintimidasi. Isto, Nduk, yang masih sekolah, tak kasih nilai bagus. Nilai ini 105, sing liyane 90. Wah, di atas gurune. Padahal gurune biasanya yo enggak pinter-pinter amat, tapi nilaimu tak kasih 100 lebih. Yang penting kamu mau ikut aku. Yuk. Kita pergi ke sana lah. Terus kita sembahyang di sana. Enggak usah lagi kamu beribadah. Ya apa tetap beribadah? Lah enggak beribadah malah aku kerja satu bulan tak gaji 10 juta. Wis, enak ya. 1 bulan gajinya 10 juta, kamu punya mobil dinas. Tak kasih rumah dinas lengkap sak isine, lengkap sak sing resik-resik. Kamu tinggal makan, tidur, mandi, datang, makan, tidur, mandi, kerja. Yang penting kamu mau meninggalkan Tuhan. Nah, disinilah kita harus memilih apakah kita tetap menguasai diri kita di dalam jalannya Tuhan, atau mungkin kita ngomong, wah kesempatan tidak datang 2 kali Tuhan. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali Tuhan. Ya ampun Tuhan, piye gitu Tuhan. Nah, kalau dalam hal-hal jasmani saja kita sudah diolengkan, gimana nantinya kalau kita menghadapi penderitaan secara fisik yang di depan mata kita? Kalau sekarang kita masih lihat, oh di Jawa Barat, minta maaf, di Jawa Barat dilarang beribadah, kita masih kuat. Di mana lagi dilarang beribadah kita masih kuat. Oh aku mau berdoa, kenapa? Karena masih jauh. Tapi suatu saat ketika hal itu diperhadapkan dengan kita, tapi jangan sampai ya kalau bisa ya, ibadah di GBI Karanganyar nggak boleh Minggu, oleh Senin. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Mas aku ya wayahe sekolah, ya wayahe kerja. Nah, tapi nanti suatu saat kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, di mana kita harus mengambil keputusan yang secara manusia mungkin susah. Kenapa? Hal ini diizinkan Tuhan
Apakah kita tetap mampu menguasai diri kita berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, atau kita kalah? Kalau Daniel dikalahkan oleh si singa, ya wis Raja Nebukadnezar, ya wis aku ora berdoa neh. Ketika titah raja itu diperdengarkan, tidak boleh ada yang berdoa kecuali kepada raja di dalam 1 minggu ke depan contohnya. Kalau Daniel dia tidak mampu menguasai dirinya, mungkin dia sudah, Tuhan kita berkompromi ya Tuhan, 1 minggu loh Tuhan aku tak rasa berdoa Tuhan, nggak usah menghadap Engkau Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan ini berbicara tentang hidup dan mati kami loh Tuhan. Pisahnya ya Tuhan tak menyembah dia Tuhan. Nah, ketika kita mampu melakukan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mungkin sekarang kita belum lihat lah, mosok toh akan ada keselamatan diberikan kepadaku, mosok toh akan ada keselamatan di balik penderitaanku. Kita tidak akan bisa melihatnya kalau kita ngalah di tengah jalan. Nah, dari 2 kisah ini mengingatkan kita bahwa di dalam masa-masa genting, masa-masa yang berbahaya seperti apapun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Daniel 3 ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Yang dimasukkan ke perapian cuma 3. Tapi yang dilihat ada 4. Yang satu siapa? Apakah itu hantu? Apakah itu dewa-dewanya orang Israel? Apakah dewanya si Nebukadnezar terus menyelamatkan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Enggak. Di sini Tuhan ada. Kenapa dia ada? Karena dia mau supaya kita sadar dan kita kembali diingatkan, oh Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu dekat sama kita. Walaupun seringkali kita lupa, kita baper. Jadi ini Tuhan ada. Tetapi kok masalahku ya nggak ada. Nggak pengen ada masalah, datang ke pastori. Ben ditudui masalah mama, wes ndak. Kalau pengen nggak punya masalah, berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku pengen pulang. Wih. Ketika kita pulang kan seolah-olah kita sudah tidak punya masalah di dunia lagi toh Bapak Ibu. Ya, amin. Mau cepat pulang? Mau nggak punya masalah? Mau tidak punya masalah? Oh, berarti Tuhan engkau melihat bahwa jemaat di Karanganyar rindu akan pergumulan. Oh, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi biarlah suka-sukamu Tuhan. Ketika ada masalah aku yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, melindungi, bahkan menguatkan kita. Bukan cuma menguatkan, jalan keluar sama Tuhan sudah disediakan. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh ikut maunya Tuhan. Jadi poin yang pertama, ketika kita menguasai diri, ketika kita mampu untuk tetap stand di jalannya Tuhan, enggak melengos kanan kiri, enggak belok kanan kiri, kita akan diselamatkan dari semua pergumulan hidup. Yang kedua, apa sih yang menjadi alasan kita harus tetap menguasai diri? Kita akan buka di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-6, bisa minta tolong dibacakan Kak. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6.
Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin, terima kasih. Yang kedua, kenapa sih kita harus bisa menguasai diri? Supaya kita bisa tetap jadi terang untuk sekitar kita. Sesuai ya dengan tema kita. Kita diselamatkan. Setelah diselamatkan apa yang terjadi? Kita harus bisa menguasai diri. Supaya kita bisa jadi terang untuk sekitar kita. Nah, ngomong-ngomong soal jadi terang. Bapak Ibu tahu lampu teplok? Lampu teplok itu apa ya? Ublik, lampu ublik. Kalau nggak salah ya. Nggak usah saya angel-angel, lilin. Ketika lilin itu ditiup, secara tidak langsung, ini saya menganalogikan pikiran saya yang ekspresif Bapak Ibu ya. Si api itu akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap hidup. Kok ngerti Mas? Coba Bapak Ibu kalau niup lilin, apakah lilinnya langsung mati klesek? Enggak toh. Tapi dia apinya akan seolah-olah menari-nari di sumbu itu, bertahan hidup. Supaya apa? Supaya dia tetap hidup, bisa menerangi lingkungan di sekitarnya. Nah, inilah kalau kita berbicara tentang hidup kita saat ini, di dalam pergumulan, di dalam proses, di dalam masalah yang ada, apakah kita mau seperti lilin yang tetap berusaha untuk tetap hidup ketika ditiup? Atau mungkin tadi lampu teplok yang sudah kehabisan minyak. Sumbunya mau diputar setinggi apapun, tapi kalau minyak yang di dalamnya sudah enggak ada, ya enggak gelem menyala. Ketika kita mampu menguasai diri, kita bisa jadi terang bagi sekitar kita Bapak Ibu. Nah, Yesaya 49 menuliskan bahwa Yesaya sudah ditulis dan dipilih dan ditetapkan oleh Allah sejak dalam kandungan. Nanti kalau Bapak Saudara baca mulai dari ayat yang pertama. Nah, Tuhan juga memberikan tugas kepada Yesaya. Bukan cuma kepada Yesaya, tetapi saat ini kepada kita semuanya. Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan mandat kepada kita supaya hal itu kita lakukan. Apa mandatnya? Jadi terang bagi bangsa, atau kita bisa artikan saat ini jadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Lagunya sekolah minggu. Kalau sekolah minggu aja sudah berusaha belajar jadi terang di sekolah, di rumah, di gereja. Masa Bapak Ibu yang sudah lama ikut Tuhan, kita tidak juga berusaha belajar jadi terang untuk lingkungan sekitar kita? Karena kita tahu Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan kita sejak dari awal penciptaan. Sejak sebelum semuanya ini ada, Tuhan sudah merencanakan, ini nanti ada anakku si A, tak taruh di Karanganyar, namanya Demikok, jadi hamba Tuhan di sana. Sebelum semuanya dijadikan sama Tuhan sudah direncanakan. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Tuhan salah menempatkan aku di sini loh. Harusnya aku tuh hidupnya di Jakarta Tuhan. Harusnya aku hidupnya di sana. Beninya apa? Beni penak kita ya Tuhan. Apakah rencana kita dan rencana Tuhan sama? Apakah rencana kita yang terbaik, yang menurut kita paling baik itu benar-benar baik di hadapan Tuhan? Belum tentu. Tetapi apa yang sudah Tuhan rancangkan, bahkan Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka dari itu, jangan lagi kita mengeluh, apalagi sampai ketika kita mengeluh, kita lost control kita tidak mampu menguasai diri kita.
Dan ketika kita tidak mampu menguasai diri, jangankan jadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Menjaga terang kita sendiri aja rasa-rasanya, enggak mungkin. Nah, sedikit cerita ya Bapak Ibu, kira-kira 1 atau 2 minggu yang lalu, saya ada beberapa pemuda. Ada saya, ada yang cowok 2, sama ada 1 lagi cewek. Kami itu neko-neko Bapak Ibu. Ada teman itu sing bilang gini, Mas, di Blitar Expo ada rumah hantu loh Mas. Kami berempat, terus si A ini bilangnya sudah sekitar jam 6:30 lah. Wah, di awalnya, ya aku wani mlebu. Nyapa dadak wedi bareng. Nah, tekan nih Bapak. Pertama saya putar-putar dulu, yuk kita ke sini. Beli A, beli B, terus akhirnya saya balik ke arah Blitar Square. Terus akhirnya ada yang ngomong, Mas iki sido tenan ya Mas. Aku wedi loh Mas. Nah, biasanya kalau kita tidak menghadapi masalah sungguh-sungguh, kita bilang, gampang masalahnya. Iso? Bisa. Tetapi ketika nanti masalah itu diperhadapkan di hadapan kita, nyoh. Piye? Nah, karena tadi saya lanjutkan Bapak Ibu ya, di Blitar Square itu di lantai 2, kalau Bapak Ibu tahu di sampingnya Miniso. Semenjak dari basement, kan kami parkirnya di luar karena parkir dalam penuh, Mas aku kebelet pipis, akhirnya kami berempat ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu. Setelah itu pas di bawah di lantai 1, aku kayaknya rasido deh. Ada satu kakak itu yang kami udah jalan ke depan, dia berdiri di belakang sendiri. Ndewelek. Ayo toh. Aku kayaknya rasido wani deh Mas. Naik ke lantai 2. Di situ pun kami ya masih seengkel-engkelan Bapak Ibu. Ada sekitar kurang lebih 5 menit. Padahal di situ sudah terpampang IGD. Apa rumah sakit hantu apa ya pokoknya. Terus dari luar itu soundnya sudah mengerikan. Suara-suara yang begitu-begitu. Wah. Satu kakak ini perlahan-lahan mundur. Aku kok wedi ya. Tapi karena ada paksaan dari pihak yang lainnya, dengan berat hati kami berempat memberanikan diri Bapak Ibu. Dan untungnya di situ itu ada juga 3 orang yang nggak kami kenal jadi satu rombongan. Wah, terus ngomong, "Engko pokoknya Mas Stefan mburi dhewe, aku ngarep dhewe, cah loro iki nang tengah." Ya. Pertama masuk, saya tuh udah masuk karena kami bertuju ya. Sing liyane iki koyo wedi-wedi Bapak Ibu, jujur saya tuh ya takut. Jujur ae iki. Walaupun saya diketawain enggak apa-apa. Saya masuk ngarep dhewe aku inceng-inceng sik enek apa to? Wah, rene apa-apa. Pas saya mau maju digeret karo bocah sing mburi dhewe. Sampeyan yang mburi Mas. Yes. Ya. Dan di dalam perjalanan itu ya sekitar kurang lebih 5 menit lah. Saya berusaha memberanikan diri di hadapan 3 orang lain yang juga sama-sama beraninya Bapak Ibu. Akhirnya mereka bertuju di depan, saya tuh di belakang. Dari belakang itu ada sing, ngaget-ngageti. Pertama saya yo kaget, tapi suwi-suwi biasa. Kenapa? Lah ditut nekat mau beremeli ngerti toh. Walah, iki toh, cuma make upnya aja. Dan ketika ada di satu belokan, saya tuh pakai kaos ya Bapak Ibu ya. Kaos saya tuh ditawarik, terus jujur aja saya tak koplak. Ojo digeret. Nah, engkau kaosku molor. Ya toh. Ketika saya bisa menguasai diri, walaupun saya takut, saya yang beri dia melakukan ya sewantai. Cacahnya nyaut keweden. Padahal yang kini yo pendang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di situ saya lihat, oh ternyata yang di luar tadi aku wani, aku rawedi. Di dalam tak tahu ya mau dulu apa? Sepanjang jalan aku meremas. Gua duit 20.000 cuma buat jalan sambil merem. Di situ saya bilang, timbangan yang ini mau mangan mio wis sak ngombene wareg.
Bukan. Ya toh, 20.000 membayar tiket cuma buat merem sambil jalan nih dituntun kancane. Ketika tidak bisa menguasai diri, kita tidak akan bisa menikmati prosesnya. Saya utarakan 3 orang teman saya itu, mereka tidak bisa menguasai ketakutan mereka, Bapak Ibu. Jujur tawakut ya. Tapi karena ada mereka yang lebih takut dari saya berusaha. Sak tahunan tenan tak usaha nih ben ra wedene apa. Nanti kalau saya takut saya lari piye 3 teman saya tadi. Cah. Yes. Dah. Ya tak? Di dalam mengikut Tuhan, kita harus mampu menguasai diri. Supaya apa? Supaya pergumulan itu ketika dia datang, kita mampu untuk mengalahkannya. Bukan kita mampu untuk menutup mata. Terus kita keweden. Padahal di dalam itu ya isinya megur kain kain digantung. Cuma ada boneka, ada orang yang macaknya ya rodok medeni sih. Tapi kalau kita menguasai diri kita kan jadi tahu toh. Oh neng kone nek hantu kunti. Oh di sini ada pocongnya. Bahkan saya sampai hampir ngobrol sama hantunya karena saya takut. Mas sik suwi ta Mas. Sok kuat Bapak Ibu. Bukan sok kuat sih yo. Kalau di hadapan mereka saya juga takut nanti. Inilah ketika kita mampu menguasai diri, kita juga akan mampu menguasai keadaan di sekitar kita. Kalau kita sudah kalah duluan, kita tidak mampu melanjutkan ke step-step yang berikutnya. Maka dari itu, kuasai dirimu supaya kita bisa jadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita sudah diberikan mandat, kita sudah diberikan tugas, dan tugas itu harus kita laksanakan supaya kita bisa menyelesaikannya, yaitu jadi terang. Nah, supaya kita bisa jadi terang, tetap kuasai diri dan kuasai keadaan. Poin yang ketiga, mengapa kita harus mampu menguasai diri kita? Poin yang ketiga adalah karena Tuhan yang memberikan teladan bagi kita. Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Poin yang ketiga, Tuhan sudah memberikan teladan. Tuhan memberikan contoh bagi kita supaya kita mampu menguasai diri. Nah, sebagai seorang guru nih, saya sebelum memberikan materi kepada anak-anak, tentu materi itu tak baca dulu, tak pahami. Setelah saya benar-benar mengerti, saya memahami, baru saya transfer ilmu saya ke anak-anak. Saya mengajari anak-anak. Nah, kalau saya sendiri nggak tahu apa yang mau saya ajarkan, apakah anak-anak nantinya juga akan ngerti? Nah, tentu saja enggak tahu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang dia nggak mau omong tok, cuma ngomong, tapi Tuhan juga memberikan teladan. Di dalam hidupnya Tuhan memberikan banyak sekali teladan, dan salah satunya ketika Tuhan mau disalib. Dia memberikan teladan kepada kita supaya apa? Tetap kuasai diri dan kuasai keadaan. Nah, di ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada yang di sini tidak pernah mengalami ketakutan?
Entah itu takut kepada masa depan, takut sama orang, takut sama apapun. Ada yang tidak ketakutan, atau yang selalu ketakutan akan apa-apa. Sesuk mangan apa? Sesuk masa depanku piye? Sesuk budal sekolah piye? Ya numpak motor, lek ora ngono mlaku. Kita boleh takut? Boleh. Boleh cemas? Boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika ketakutan atau kecemasan itu terlalu besar di dalam hidup kita sehingga menutup mata kita sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan. Jadi takut itu manusiawi. Takut itu wajar, cemas itu wajar. Yang tidak boleh kita tinggal dan dikalahkan oleh ketakutan itu Bapak Ibu. Nah, jadi di poin yang ketiga, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita untuk menguasai diri kita. Di mana? Di ayat yang ke-42 itu, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Jikalau engkau mau. Tetapi bukan kehendakku tuh Allah, ya Allah, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Oke. Secara manusia Tuhan Yesus itu 100% manusia. Makanya Tuhan Yesus merasa takut, lapar, haus, bahkan kelelahan. 100% manusia. Tetapi di satu sisi dia juga tetap 100% Tuhan. Gak ada yang amin toh? Dia 100% Tuhan. Kok iso Mas? Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat mulai dari awal kelahiran Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Tidak ada hal yang kebetulan dan tidak ada hal yang biasa-biasa. Ketika Tuhan menyembuhkan, oh Mas mungkin itu biasa. Kalau mungkin saat ini kita bilang biasa. Ketika Tuhan melakukan mujizat, dia tetap melakukan mujizat untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk cari namanya sendiri. Di dalam ke-100%an Tuhannya, bisa saja toh ketika Tuhan mau diserahkan, mau disalibkan, Tuhan mengganti dirinya dengan salah satu malaikat. Bisa? Bisa. Karena Tuhan maha bisa. Ketika Tuhan mau dicambuk, Tuhan mau dipukuli, mau diludahi dan lain sebagainya, dia bilang, malaikat gantikan aku, ting, bisa? Bisa. Kalau Tuhan egois, untung untuk aku Tuhan, lah aku ya paling kayak ngono Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk tetap mampu menguasai diri. Ada pergumulan ya dinikmati, dijalani. Kenapa? Di dalam pergumulan itu akan ada berkat-berkat Tuhan yang tidak kita bayangkan. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak kita bayangkan. Bahkan nanti juga akan ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan perbuat di dalam pergumulan itu. Nah, jadi kalau Tuhan saja mau menguasai dirinya, tidak mengedepankan rasa ketuhanannya, masa toh kita nggak mau menguasai diri kita untuk hal-hal yang terjadi? Karena Tuhan juga sudah berjanji, ketika Tuhan memberikan kepada kita pergumulan, permasalahan, tidak akan melebihi kekuatan kita masing-masing. Maka dari itu Tuhan pasti memampukan setiap kita supaya kita bisa melalui setiap pergumulan. Masuk guru ini sudah melakukan, kita sebagai muridnya, kita sebagai anaknya tidak mau melakukannya. Itu kok bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Lek penak tok Tuhan, tapi lek angel wegah. Nah, jadi dari 3 poin ini kita belajar kalau penguasaan diri itu penting. Nah, yang terakhir, apa sih yang akan terjadi ketika kita tidak mampu menguasai diri kita? Kejadian 3 ayat 23 dan 24, minta tolong Kak Gila. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 23 dan 24.
Kejadian pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Terima kasih. Ketika kita tidak mampu menguasai diri, hal yang terjadi sama kita akan diusir. Adam dan Hawa mereka tidak mampu menguasai diri dari mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Akhirnya mereka dapat ganjarannya. Ada sebab, ada akibat. Bahkan ada pepatah yang mengatakan tidak akan ada asap tanpa api. Kenapa Adam dan Hawa mereka diusir? Karena ketidakmampuan mereka untuk menguasai dirinya. Berbicara tentang diusir, mungkin kita bisa saja secara manusia masih berdatang ke gereja, ikut persekutuan, ikut ibadah, tetapi secara rohani kita terusir. Taman Eden berbicara tentang hubungan kita dengan Allah yang harmonis. Kenapa? Karena Adam dan Hawa dulunya dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Tapi ketidakmampuan mereka menguasai diri membuat mereka harus memutus hubungan dengan Allah karena dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah ketidakmampuan ketika kita tidak menguasai diri, kita akan jauh dari Allah. Kita akan memutus hubungan kita sendiri dengan Allah kalau kita tidak mampu menguasai diri kita. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ini dua orang ini lagi viral. Ada yang tahu? Aduh, enggak ada kita ya. Yang ini dia itu pura-pura jadi anggota kepolisian. Di jalan tol dia menodongkan airsoft gun kepada sopir taksi online. Yang kedua, ini adalah seorang pedagang baju di salah satu pasar. Dia menodongkan pisau kepada salah seorang pelanggan. Akhirnya dua orang ini sama-sama punya baju baru, warnanya oranye. Tulisannya di belakang, tahanan. Hadiah yang mereka dapat ketika mereka tidak mampu menguasai diri. Nah, jelas ya, ketika kita mampu menguasai diri, kita bisa jadi terang bagi bangsa, bagi lingkungan sekitar kita. Bahkan kalau kita bisa menguasai diri, Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Tapi kalau kita tidak mampu menguasai diri, bisa jadi salah satu dari mereka mungkin. Ya toh? Kalau kita tidak mampu menguasai diri, kita akan jauh dari Tuhan dan kita akan merasa terasingkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh kembali diingatkan, disadarkan. Kalau kita tuh harus menguasai diri. Walaupun di dalam kehidupan kita enggak ada lagi pelangi, enggak ada lagi jalan yang mulus, jalan yang bergelombang, jalannya rusak-rusak, jeglongan sewu mungkin katanya. Tapi kita yakin dan percaya ketika kita menguasai diri, Tuhan juga berjanji Dia senantiasa menyertai. Kita akan nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau katakan dari awal, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Ku mau percaya, ku mau setia. Kita tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya itu infinity. Kasihnya itu unlimited bagi kita. Tidak ada yang mampu membatasinya. Tapi kita juga harus mampu menguasai diri kita. Supaya nanti ketika Tuhan tanya sama kita, apakah kamu mampu menguasai dirimu? Apakah kamu sudah mampu mengerjakan tugas-tugasmu? Kita bilang, ya Tuhan, aku sudah mampu. Dan nanti Tuhan akan bilang, sabaslah, hai hambaku yang setia. Karena engkau sudah melakukan tugasmu, engkau sudah mampu menguasai dirimu. Ayo ikut dalam perjamuanku.
Dan kita yakin dan percaya janji yang sudah diucapkan Tuhan itu tidak akan pernah diingkarinya. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya, kita mau taat kepadanya, dan kita bilang, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau berdiri dan kita mau katakan, Tuhan, aku tidak menyerah dan aku mau percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah menyerah. Bapak Sukirno akan berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan. Tuhan ada saat hati menyembah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu sampaikan pagi ini Tuhan. Boleh membangun kehidupan kami bahwa kami tahu tentang Engkau. Biar kami menyadari dalam kehidupan kami Bapa seringkali kami jauh daripada Engkau dengan kami tidak seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar teguran firman pagi ini bahwa kami lebih tak ada takut akan Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang selalu memandang kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, keselamatan hidup itu hanya didapat di dalam Engkau Tuhan. Biar iman kami tidak bergeser, tetapi kami tahu seperti firman sampaikan yang menjadi contoh dalam kehidupan kami. Kami lebih tak ada takut akan Engkau seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi berkat. Kami mampu menjadi terang bagi orang sekitar kami semuanya. Di mana kami ada di situ kami menjadikan terang tersendiri. Orang-orang sekitar kami lebih percaya dan mengenal kepada Engkau melalui pribadi-pribadi kami semuanya Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi pribadi yang diusir, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dan dekat dengan Engkau. Yang kami tahu Tuhan, melalui kami semuanya boleh Kau pakai menjadikan terang bagi sekitar kami semuanya. Dan kami percaya tempat ini Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mau datang kepada Engkau untuk memuji, menyembah akan Engkau dan mengakui bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami semuanya, agar kami tidak sekedar kami mendengar, tetapi Yesus kami boleh melakukan. Di mana kami berada Tuhan, jadikan kami terang, jadikan kami berkat. Oleh firman-Mu kami lakukan setiap saat, sehingga nama-Mu dipuji dan permuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu telah sampaikan firman bagi kami semuanya. Pakai masa mudanya, masa depannya, rencananya Tuhan diberkati Bapa. Dan Tuhan semakin memakai hidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan pagi atas firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami.
Kami berdoa dan kami bersyukur kalau hari ini kami diizinkan untuk ada dalam gedung gereja ini. Kami percaya bahwa hari ini terjadi pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh semakin mengenal tentang penguasaan diri, menguasai hidup kami, agar kami hidup selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini maupun yang belum sempat hadir. Bahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan dari YouTube, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan memberkati mereka semua. Tim pelayanan yang sudah melakukan pelayanan mereka, Tuhan juga tolong dan Tuhan memberkati. Diberkatilah sawah ladang perkebunan peternakan mereka. Diberkatilah rumah tangga. Diberkatilah semua rencana mereka. Studi daripada anak-anak-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini, bahkan rencana kami hari Kamis akan melakukan ibadah padang ke pantai Pacar di Tulungagung. Kami berdoa, Tuhan tolong agar kami boleh mendapatkan sesuatu di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami berdoa, kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami akan pulang. Kami percaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan menjadi milik kami hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dan dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.